Nenek moyangku seorang pelaut, tapi nelayan kita kerap sulit melaut. Dari alasan bahan bakar yang sering langka, hingga kapal-kapal asing yang bertingkah seenaknya. Puluhan tahun dunia bahari diabaikan, nelayan kita seakan jadi pecundang di lautan. Indonesia yang dikelilingi perairan, malah jadi surga bagi para pencuri ikan. Menteri Susi jelas punya banyak pekerjaan. Sudah cukupkah ia membuat gebrakan? Inilah Mata Najwa. Aksi Susi. Pemirsa, di kabinet dia dinilai paling moncer, di media ia paling beken, gaya hingga kinerjanya menjadi omongan, meski ia sendiri seperti tak peduli dengan segala perhatian. Dia punya ambisi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negeri bahari. Kita sambut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Dan hadir di Mata Najwa, cantik sekali, tepuk tangan sekali lagi dong. Diminta suruh pakai kebaya, jadi saya datang pakai kebaya. Datang pakai kebaya, saya ingat terakhir saya lihat Ibu pakai kebaya itu waktu pelantikan menteri. Dan sekarang ke Mata Najwa pakai kebaya tampil cantik sekali. Terima kasih sudah hadir Ibu Susi. Ibu, 2 hari yang lalu kita bersama ada di perairan Riau. Ketika itu adalah perdana. Saya ingat saya bertanya ke Ibu dan Ibu bilang ini perdana, pertama kali menyaksikan penenggelaman kapal ilegal. Apakah pengalaman pertama kemarin itu membuat Ibu akan lebih sering melakukannya atau cukup sudah sekali saja yang 2 hari lalu itu? Kalau setiap kali penenggelaman saya ikut, nanti kerjaan yang lain tidak kekerjain. Jadi kalau itu kan sudah ada tugasnya, ada Angkatan Laut, ada PSDKP, ada Polri. Ya mereka saja yang ngerjakan. Mungkin kapan-kapan lagi ikut. Kalau saya lebih senang ikut di lautnya. Kalau penenggelaman itu sudah ada yang melakukan tugasnya, saya pikir. Tapi kalau di lautnya Ibu senang? Ya, di laut saya senang sekali. Kembali ke habitat? Ya. Kita lihat sama-sama Ibu cuplikan apa yang fotonya? Itu ketika foto itu kita ambil pemirsa, karena pada momen itu Ibu bilang laksanakan penenggelaman. Kita lihat ya Bu cuplikannya. Serem sekali. Kita masa serem, saya tanya. Serem atau bagus sih penonton? Bagus. Saya udah kayak ludruk. Hei penonton, serem atau enggak? Kita lihat Ibu cuplikan. Jadi kita lihat videonya. Kalau ini fotonya, kita lihat videonya ketika 2 hari lalu Ibu Susi memerintahkan penenggelaman kapal asing. Berikut ini. Itu bukan saya itu. Bisa ditunjukkan tidak Bu saya bedanya apa? Kalau kita lihat di sana, boleh kita mendekat ke sana ya Bu? Nah, tapi kapal kayu yang lain nggak ada, cuma ini aja. Oke. Ada pembanding. Kayu nggak ada. Oh, itu perbandingan. Ya. Tapi maksudnya bisa terlihat bahwa sesungguhnya ini bukan tipikal kapal Indonesia. Cucut, di sini paus. Laksanakan penenggelaman. Laksanakan penenggelaman. 3, 2, 1, tembak. Efek terbesar yang memang dikejar oleh kementerian Anda dan juga Anda pribadi tentunya Bu Susi dari penenggelaman kapal ini. Apakah memang efek terbesarnya supaya orang tidak ganggu-ganggu kita, supaya jerah, supaya kapok, itu yang utama untuk Anda? Benar, dan memang itu sudah terbukti dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat data satelit kan, dari titik-titik yang begitu
rapat sekali sekarang menjadi kosong. Dari kapal yang 1.300 berizin saja yang melaut pakai VMS sekarang hanya sekitar 134. Nah, sebelum penenggelaman ini kan saya juga sebetulnya sudah melakukan pendekatan dan langkah-langkah persuasif kan. Kita memanggil dubes-dubes. Saya kumpulkan 6 dubes dari negara-negara yang memang berkaitan nelayannya menangkap ikan di tempat kita. Kita kasih tahu bahwa kita akan menerapkan undang-undang perikanan kita. Kita ada fotonya ketika Ibu memanggil itu, karena saya ingin tanya. Jadi memang sengaja spesifik Anda melakukan itu? Ya, karena memanggil mereka lebih dulu? Karena kan kalau kita memakai undang-undang perikanan ini, kita bisa melakukan penenggelaman seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara lain kepada kapal-kapal ikan Indonesia yang masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Dan ini kan termasuk sangat ekstrim, jadi ya saya sebaiknya supaya tidak mengganggu kalau sampai terjadi sesuatu yang mereka merasa terganggu secara bilateral, kan lebih baik saya bicara bahwa kita punya undang-undang perikanan seperti ini. Dan ya mohon beritahukan kepada pemain-pemain perikanan yang suka ambil ikan di Indonesia, kalau izin mereka tidak benar dan tidak compliance dengan izin yang telah diberikan, mereka semestinya tidak boleh melakukan. Kalau sampai tertangkap, saya akan lakukan ini. Dan itu udah clear dengan mereka semua. Dan mereka juga ada yang bahasa akan announce di negerinya. Lalu ada duta besar juga yang bilang akan educate nelayan-nelayannya. Sebetulnya nelayan-nelayan ini hanya kru-kru saja, tapi pengusaha-pengusaha perikanannya terutama. Jadi mereka saya sudah sampaikan bahwa kita akan strict into our undang-undang untuk bisa kita laksanakan. Jadi kalau ketangkap tangan atau diadili, kita bisa sita untuk negara atau kita tenggelamkan. Dan sejauh ini dengan eksekusi penenggelaman yang dilakukan, adakah reaksi balik yang Ibu terima? Sementara ini direct bilateral tidak ada, dan ya mereka juga mengerti bahwa ini adalah undang-undang negara kita. Ada yang kirim surat komplain meminta supaya tidak terlalu keras? Ada surat anonimus ya, tapi kan bukan resmi. Kalau kita bicara antar negara mestinya resmi, dan ini sebetulnya juga bukan negara mereka. Ini adalah pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan luasnya laut kita, dan ya tentu TNI, Polri semua mengamankan, tapi kan dengan apa yang kita punya tidak cukup untuk luas laut Indonesia. Di mana luas laut Indonesia ini kan nomor 2 terpanjang di dunia panjang pantainya. Sangat luas. Seperti yang tadi Ibu katakan, mungkin ini bukan negara-negara per se, tetapi kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di negara-negara tersebut. Tapi sejauh ini kan memang yang kita lihat, penenggelaman ini hanya bisa menyasar sebatas operator kapal. Apakah nahoda atau anak buah kapal. Seberapa sulit menjangkau pemilik atau perusahaan yang berada di balik kapal-kapal asing ilegal ini? Kalau kapal-kapal beberapa, kebanyakan dari mereka ini memang ilegal total. Berarti mereka pakai bendera Indonesia juga, ya cuma bendera saja. Ada yang pakai katanya surat izin, begitu diperiksa tapi ternyata surat izinnya palsu. Dan kebanyakan mereka ini memang seperti stateless boat gitu aja, hanya tahu kita krunya nelayan dari sini, nelayan dari Filipina atau dari Malaysia atau dari Thailand atau dari Tiongkok, itu saja ABK-nya kita tahunya. Kalau ke yang punya kita juga tidak tahu, karena begitu kita tenggelamin juga nggak ada yang datang cari, begitu kita tangkap pun nggak ada yang cari. Mana kapal saya hilang atau kru saya, karyawan saya. Tidak ada yang mengaku? Tidak ada yang mengaku, dan kita harus menotifikasi negara yang dimana warga negara ini berasal. Oke, kita akan lanjutkan lagi, Bu Susi. Aksi Susi masih akan kembali setelah pariwara berikut ini.